Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata lahu thalathatu auladin lam yalijin nar illa tahillata al-qasam, yakni qaulallah wa in minkum illa wariduha. Siapa yang kematian 3 anak kandungnya, maka ia tidak akan masuk neraka kecuali melaksanakan sumpah, yakni Allah telah berfirman, tiada seorang pun dari kamu melainkan ia akan melewati api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min muslimin yusabu bimusibatin wa in qaduma ahduha fa ahdatsalaha istirja'an illa ahdatsallahu lahu mislah, yakni misl ajrih alladhi a'tahu yawma usiba. Tiada seorang muslim yang ditimpa musibah meskipun telah lama kejadiannya, lalu teringat dan membaharui ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, melainkan Allah akan memberi pahala baru seperti yang dahulu ia terima ketika mendapat musibah itu. Artinya orang yang sudah tertimpa musibah, misalnya pada tahun 2020, kemudian di saat dia itu menerima suatu musibah, dia mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian pada tahun 2024 teringat akan musibah yang pernah dialaminya itu, dan kemudian orang tersebut mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi pahala baru seperti dahulu ia terima ketika mendapatkan musibah tersebut, sesuai dengan hadis yang tadi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu biasa jika mendapat anak lalu dibawa olehnya pada hari ke-7, dan ketika ia ditanya mengapakah ia berbuat demikian, saya ingin meresapkan cintaku kepadanya dalam hatiku, supaya bila mati bertambah besar pahalaku. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seorang membawa anaknya ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba anaknya itu meninggal dunia, maka ia tidak datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menanyakan perihal orang tersebut, lalu diberitahu bahwa orang itu telah meninggal dunia anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku? Mari kita pergi ke rumahnya untuk menghibur saudara kita itu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah orang tersebut, tampak sangat sedih, berduka cita dan berkata, Ya Rasulullah, anak itu saya harapkan semoga dapat
membantu aku di masa tua dan di masa lemahku nanti. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apakah engkau tidak senang jika engkau datang pada hari kiamat, lalu anak itu disuruh masuklah ke surga? Maka ia berkata, dan kedua ayah bundaku ya Tuhan. Lalu disuruh masuklah surga. Ia berkata, dan kedua ayah bundaku, sehingga 3 kali. Dan tetap ia minta untuk kedua ayah bundanya, sehingga diterima oleh Allah syafaatnya dan memasukkan kamu semua ke dalam surga. Itulah keuntungan orang-orang yang apabila mempunyai seorang anak, kemudian anaknya itu meninggal dunia di masa kecilnya, anak tersebut nanti akan menjadi syafaat baginya untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua orang tuanya itu dimasukkan ke dalam surga bersamanya di dalam surga nanti. Maka hilanglah rasa duka dari orang tersebut. Dari keterangan ini dalil bahwa takziah itu sunat dilakukan terhadap kawan yang tertimpa musibah. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri berkata, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, apakah pahala orang yang sambang menyambang atau menjenguk orang sakit? Jawab Tuhan, saya keluarkan ia dari dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ya Tuhan, apakah pahala orang yang mengantar jenazah? Jawab Tuhan, saya kirim malaikat untuk mengantarkan ia ketika bangkit dari kubur dengan membawa panji-panji ke mahsyar. Ya Tuhan, apakah pahala orang yang pergi takziah atau menghibur orang yang kena musibah? Tuhan pun menjawab, aku naungi ia di bawah naungan di saat tidak ada naungan kecuali naunganku, yakni di bawah arsy. Sungguh beruntung orang-orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari mahsyar, yang menurut penjelasan-penjelasan kitab bahwa di saat hari mahsyar itu tidak ada naungan kecuali naungan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan naungan dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdiri dari 7 golongan umat manusia yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari mahsyar tersebut. Terima kasih, semoga kita semua sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa mendapatkan naungan pada hari mahsyar yang tiada naungan kecuali naungan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat Islam yang selalu mengikuti ajakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu mengikuti tuntunan agama Islam, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' Qiyas yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga kita selalu dalam maghfirah ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.